Cuman kan kalau Bakdim kan emang kental dari bapak ya, keluarganya. keluarga Bahdim. Bakdimnya itu kan. Jadi ya udahlah. Mbah. Apa namanya, gagal gara-gara yang sebelah itu menggagalkan kita jadi tuan rumah kan. Jangan selalu memprioritaskan piala. Oke. Episode kita 3 ini bukan bicara pajak. Pokoknya jangan bicara pajak lah. Susah itu. Berat dan banyak orang yang nggak suka. Pajak lagi, naik lagi. Aduh, naik 12% ya kan tahun depan nih, siap-siap. Iya, pokoknya apapun yang iuran yang diminta oleh pemerintah itu dianggapnya pajak gitu. Betul. Kasihan juga orang pajak. Makanya daripada kita kasihan sama orang pajak, mending kita kasihan sama diri kita sendiri. Kasihan sama diri kita sendiri. Nih, ngomong ngapain pakai batik nih? Gue tahu nih episode kali ini naturalisasi kita ngomong. Ngeri, naturalisasi Indonesia Pride. Ini udah pasti Indonesia ini, nggak mungkin mukanya begini orang keturunan ini kan. Ya bisa aja kan, kita nggak ada yang tahu mukanya begini. Suriname ya? Suriname atau Aljazair kan nggak ada yang tahu kan. Mungkin kan punya nenek moyang atau nenek. Iya sih, belum pernah cek kan? DNA sih. Tapi saya optimis nih dengan adanya naturalisasi ini. Gua pun juga optimis. Kita masuk Piala Dunia lah. Insya Allah 2026 kan? 2026 kan? Ya insya Allah lah. Tapi nggak bisa nonton langsung gua. Di US? Iya, jauh. Ya bisa, tinggal Pak Erik. US Kanada sama apa lagi? Iya, tiga. Tapi kan satu negara kan. Itu kan negara bagian kan di Kanada bukan lah. Kanada negara sendiri. Bagian tiga berarti. US, Kanada sama Meksiko. Meksiko atau apa gitu? Apa dua doang itu? Yang 3 negara tahun berikutnya 4. Di Eropa? Enggak dong, enggak Eropa dong. Yang Spanyol itu? Ya Eropa itu. Enggak, yang Spanyol, Portugal, sama Argentina itu apa? Itu bukannya Piala Dunia ya? Lintas dunia juga. Iya, coba kita sambil cek. Ya. Cek nih, naturalisasi kita ini kan ada pro kontra ya. Ada orang yang gue nggak bangga gitu, karena meskipun lolos ke putaran berikutnya kualifikasi Piala Dunia itu line up-nya itu hampir terakhir itu kalau nggak salah 9 naturalisasi, 2 lokal ya. Yang kemarin, yang lawan Australia. Ya, si Rizky Ridho sama depan itu siapa? Ramadan Sananto kan depan. Sama Marcelino Ferdinand. 2 yang benar-benar kayak ya emang. Iya, benar-benar Indonesia, asli Indonesia kan, bapak ibunya ada. Pokoknya dia nggak keluar negeri dulu deh, karena yang lain juga sebenarnya ada darah Indonesia juga, cuman dia ada yang lahir di sana, ada yang cuman ya itu yang tadi yang lo bilang kan, dari 11 9 pemain naturalisasi. Ya itu kan yang rame di kolom komentar semua tayangan, akun sepak bola ataupun akun semua tayangan yang berbau dengan sepak bola kan. Ini kenapa 9 gitu kan? Kenapa 11 ya? Iya, 11 makin rame lagi dong. Erick Thohir bisa pusing kepala dong kalau 11-nya. Tapi menurut gua dengan 9 itu, ini menurut gua, versi gua ya. Iya. Ini udah terbilang naturalisasi paling sukses sih ya. Bisa diklaim kayak gitu nggak sih sebenarnya kalau misalkan dibilang sukses? Kalau dilihat dari seberapa jauh melangkah di kualifikasi Piala Dunia, terus seberapa jauh melangkah di kualifikasi Piala Asia 2027, emang iya. Iya kan, sukses. Karena kita kan lolos langsung ke Piala Asia. Betul, karena kan lolos di putaran ketiga otomatis langsung masuk ke Piala Asia tanpa harus ada kualifikasi lagi. Biasanya kita lolos Piala Asia itu jalurnya tuan rumah. Satu itu, terus ada keberpihakan itu doang. Kita pernah jadi nyaris tuan rumah Piala Asia. Udah tuan rumah Piala Asia pernah, yang kita kalah, akhirnya kalah sama Arab Saudi. Iya, itu. Terus itu sama yang kemarin terakhir yang 2023 kan kita mau nyaris jadi tuan rumah kan, tapi kan kalah bidding sama Qatar. Iya, Qatar. Biddingnya sama Qatar sih ya. Iya, coba biddingnya sama Malaysia ya. Sama Bangladesh gitu. Lo tuker sama mie dong. Barternya sama mie. Negara rusuh begitu mah. Iya. Tapi balik lagi, pasti optimis. Iya. Tapi kan minimal
ronde 4 lah. 3-4 lah ya. Ronde masuk ronde 4 oke lah, karena kan itu nanti ketemunya sama benua Amerika Selatan kan, salah satu pemenang dari Amerika Selatan. Enggak. Kalau misalnya kita ronde 4, berarti kan ada kita kan sekarang 3 grup ya. Betul. Ada ranking 34, berarti ada 6. 6 itu nanti dibagi 2 kalau tidak salah. 2 grup 3-3 kan. Ya kan ada perwakilan dari Amerika Selatan. Masih Asia semua. Itu pokoknya 6 itu nanti diadu lagi. Kalau nggak salah ranking satunya itu apa ranking 2 gitu. 1-2 atau 1 gitu. Dia yang langsung lolos. Nah, nanti yang sisanya 3. itu playoff itu nanti diadu sama perwakilan itu Amerika Selatan ya, itu. Amerika Selatan. Oh, oke. Itu nasibnya dulu sama kayak Australia itu waktu masih di Oceania. Iya, dia sekarang ikut Menang mulu diadu sama Uruguay, kadang-kadang Paraguay, kadang-kadang Panama kalah. Cuman menarik juga kalau Australia ikut AFF nanti kan. Kan isunya mau ikut AFF kan. Harusnya sih ikut karena kan dia secara jonasi ke situ. Iya, tapi kan sangat disayangkan. Satu skillnya di atas kita, di atas negara AFF ya terutama ya kan. Biar ranknya juga di atas 24 dia. Di atas negara AFF. Jauh. Paling tinggi kan cuma Vietnam, Thailand doang kan. Thailand kemarin 100 kalau dia. Iya, kita kan 123. Kita 129. 29. Vietnam 100 belasan lah. Iya, 114 atau 15 gitu. Makanya sangat disayangkan kalau ngeliat Enggak sih, Australia. justru bagus Saingan. lah. Saingan kita nggak cuma Thailand, nggak cuma Vietnam gitu. Tapi ada lagi nih yang bener-bener bule gitu. Meskipun Australia itu bener-bener bule. Iya. Kok bisa ngomong bener-bener bule? ya Australia kan bule semua kan. Di Thailand juga ada bulenya. Ya bulenya bencong dia. Aduh ampun, abis ini rame nih orang-orang Thailand di kolom komentar kita nih. Nggak ngerti ya, si Supacai itu. Supaca, Jirayut. Siapa lagi tuh? Ya pokoknya itulah. Ya, gue taunya orang Thailand itu, yang di memori gue sepak bola itu satu. Kiatusuk Sinamuang. Gue nggak tahu itu. Itu zaman-zaman. Gue era Terasil Itu Dangda. Gue masih gue era Terasil pokoknya Dangda ada tuh. 2 legenda, yang satu Kiatusuk Sinamuang, yang kedua ya Terasil Dangda itu yang masih sekarang masih aktif. Itu legend sama Canatip Songkarasin atau Somparasun apa siapa? Itu orang Sunda dong. Iya, gue nggak tahu ya. Pokoknya gue taunya Canatip aja sama Kiatusuk itu. Sinamuang itu kalau nggak salah zamannya Dia Bambang pelatih Pamungkas. kan kalau nggak salah kan? Ya, Sekarang akhirnya dia jadi kan? pelatih. Ya. Sama kalau di dunia tenis ada tuh Tamarin Tanasukan. Oh, gue nggak tahu. Tamarin Tanasukan itu zamannya ini. Kalau kita siapa yang Angelisnya apa? Iya, zamannya Anjali Wijaya Wijaya. sama Yayu Basuki. Yayu Itu Basuki. sih. Enggak dong, Yayu Basuki mah badminton, tenis. Yayu Basuki tenis. Oh iya. Iya. Bukannya Susi Susanti kalau iya badminton. benar. Susi Susanti Mia Dunia tua banget kita. Asli. Kita tahun berapa sih? 80-an nggak 90 ya? Gue sebenarnya anak Gen Z gue. Gue masih suka lagunya Bernandia. Coba yang mana? Bernadia atau Bernadia? Bernadia. Nah, itu Gen Z tuh. Iya, yang untungnya gitu. Tepat setahun yang lalu gitu. Aku dijauhkan dari hal-hal ya gitu-gitu dah. Tapi intinya setuju ya naturalisasi ya. Setuju, tapi jangan berhenti di naturalisasi. Benar. Ya. Harusnya kayak pembibitan di usia muda gitu kan harus tetap dilakukan gitu. Meskipun kan kemarin ada insiden PON yang memalukan gitu. Itu malu Terus banget. Aduh. Itu mencoreng. Itu kalau FIFA-nya mencoreng, gitu. bukan CS-nya. Tapi itu kan bukan agenda FIFA. Memang iya, tapi kan secara nggak langsung kan akan Iya. mempengaruhi Betul. roadmap birunya PSSI kan untuk jangka panjang ke FIFA betul. waktu pas kita gagal gara-gara yang sebelah itu menggagalkan kita jadi tuan rumah kan. Itu yang 16% itu. Itu yang 16% udah low bet pakai ngegagalin lagi gaya-gayaan emang. Pokoknya itulah. Tapi ya itu PON rusak sih maksudnya. Itu rusak emang. Erick Thohir aja kan langsung ngambil statement kan kita akan Iya. menindak tegas atas hukuman itu. Ya memang liga kita kan problemnya selalu itu sih. Sampai saat ini saya nggak berani nonton Liga Indonesia secara langsung gitu. Apalagi bawa anak atau istri gitu. Iya betul. Karena gila bahaya banget itu, tingkat Betul, bahayanya betul. kayak tinggi itu. Betul. Itu lebih membahayakan daripada kita bawa anak istri pakai motor nggak pakai helm Iya dibandingkan nonton sepak bola secara langsung gitu. Iya. Kita kan nggak pernah belajar dari Pengalaman. pengalaman kayak misalnya kemarin
135 meninggal itu kayak ya kan udah cuman, gitu. Betul. Itu juga jadi PR juga tuh sebenarnya kan buat PSSI kan. Ya, PR doang, nggak pengen kerjain. Nggak diselesaiin gitu loh. PR cuman dilihat oh ada PR ini. Iya, kayak anak gua di PR. Udah gitu gurunya juga Gurunya nggak nagih. Mana Ini, PR lo? Apa ya, PR kita itu di sepak bola itu kayak PR ini. Ingat ya kalau bulan puasa suka dikasih ini, apa namanya? Buku Ramadan. Iya, buku ceramah. Buku ceramah. Betul. Sama buku taraweh gitu. Ini angkatan 90 nih kalau dapat buku ceramah. Kemarin masih ada, anak gue masih dapat. Oke. Yang nggak pernah ditagih sama gurunya, setelah lebaran tiba ya udah. Kayak lupa deh gurunya. Yang penting beli kayaknya. Makanya. Nah itu kayak gitu tuh. Justru gara-gara pemain Australia kemarin, kita main lawan Australia kemarin, ini gurunya nagih nih. Ini siapa lagi nih yang mau dinaturalisasi gitu kan? Iya. Kan udah ada 2 lagi yang kan udah fix kan, udah dapat kepres dari Hilgers sama Miss Hilgers sama Reinders. Adanya Tijani Reinders. Milan. Ya Milan, Eliano Reinders ini dua-duanya ini di atas kita lah. Ini udah grade A lah. Iya, sama satu lagi kan bidikannya kan Kevin Dix kan. Kevin Dix. Ada satu lagi Copenhagen atau apa gitu dia klubnya. Dulu pernah punya kita namanya Kevin Dix juga. Mana bukan? Yang gagal itu siapa? Sergio Van Dijk. Oh, Van Dijk. Kalau ini Kevin Dix pakai DIKS gitu kan. Cuman kan dia masih mikir 2 kali atau berapa kali lah. Tapi kan kalau Messi Hilger sama si Eliano ini kan udah pasti. Infonya sih minggu ini ya, infonya minggu ini disumpah. Iya di bulan September akhir lah. Akhir atau awal Oktober udah disumpah lah. Pokoknya sebelum pelantikan. Udah disumpahin ya. Sebelum pelantikan. Sebelum lawan Cina. Lawan Bahrain apa Cina? Lawan Bahrain sama Cina. Bahrain itu kan 10. Besok tanggal 10. Betul. Pokoknya sebelum lawan Bahrain sama Cina mereka berdua bisa main. Nah, hitung-hitungan si Koci itu justru kita kemungkinan bisa ranking 2. Bisa, ya kan syaratnya tadi menang lawan Bahrain sama Cina 2 kali. Iya, betul. Di kandang sama di tandang kan. Ya, bahkan si Erick Thohir juga optimis kan. Kita cuman kalah kemungkinan sama Arab. Jepang. Iya, sama Jepang di tandang sama kandang. Itu mah lepas katanya. Sama Arab di kandang kita. Arab di kandang kita menang kita. Ya, lihat aja. Tapi kemarin gue baru kali ini loh ngelihat Roberto Mancini marah-marah lawan orang Asia ya. Sama orang Asia, timnya di bawah dia. 133 lawan 80 berapa dia? Iya, 80 sekian. Pokoknya di rank 80-an lah, 80-90. Itu cukup frustasi juga, apalagi kita ngebobolin pertama kan. Iya. Itu kalau nggak kena si J.I.Z itu menang 1-0 itu. Iya betul. Wah, 1-0 gila. Lawan Arab lagi. Tapi emang menurut gue ya dari naturalisasi ini bener sih si Sintayong bener-bener meracik atau meramu sesuai pemain kebutuhannya dia. Betul, itu yang iya dong. Itu yang tidak disadari oleh kebanyakan masyarakat kita. Misalnya kenapa sih kok si Rahmat Irianto nggak dipanggil? Kenapa kok si Mark Lok nggak dipanggil atau ya nama-nama lain gitu kan? Ya karena emang mungkin tidak sesuai dengan taktiknya beliau ya. Betul. Makanya kan kita juga sempat bertanya-tanya kan ketika si Sintayong memutuskan untuk ngambil Martin Paes gitu kan. Iya. Ini ngapain lu ngambil kiper MLS lagi? Kiper MLS nomor di Amerika Serikat Liga 1 memang. Iya. Tapi kan kebutuhannya waktu itu untuk nyari striker. Betul. Yang mana kan kita semenjak eranya Bambang Pamungkas, Boas Salosa, terus Ilham Jaya Kusuma, nggak ada sosok itu yang kan. matikan. Betul, Kurniawan DY. Ini kan 4 orang ini merupakan striker legend di Indonesia gitu. Dan kan. itu kalau dihitung statistiknya masih jelek juga. Iya memang. Apalagi yang nggak masuk legend ya. Makanya. Tapi kan ya seenggaknya kita cukup bangga lah di tengah pemain-pemain asing ada 4 orang. Iya, striker yang membuktikan nggak hanya di Indonesia, di liga luar Indonesia dia juga bisa survive kan. Kayak Bambang kan Malaysia, Selangor. Terus Kurniawan kan di Italia kan. Ya Primavera dulu. Terus si Ilham Jaya Kusuma mau ke sana keluar nggak jadi. Karena nggak boleh sama pacar. Karena milihnya PNS. Oh PNS. Di PNS kan sekarang. Ya, tapi kalau misalkan sama kayak ini ya beberapa atlet yang ya emang gitu ya. Kompensasinya kalau nggak PNS ya. Iya lah. Ya habis nggak ada jaminan dari pemerintah selain PNS mungkin. Emang harus dijamin pemerintah kan mereka punya dapat
penghasilan yang besar selama bermain kan harusnya. Iya, tapi kan jarak mereka untuk mendapatkan penghasilan besar kan nggak panjang, Bang Ded. Ya kan, makanya kenapa sekarang di PSSI itu mulai dari U17 itu udah mengenalkan edukasi saham. Ya, financial plan. Betul, financial education itu kan dia memperkenalkan saham supaya ketika lo udah nggak main bola nih di usia berapa, misalkan 25 atau 28 kan masa peaknya pemain bola kan antara 25 sampai 35 kan. Ketika masa itu udah habis, ya lo udah punya investasi. Ya mungkin itu juga sih yang membuat apa ya, Erick Thohir itu dia kayak kepalanya dulu nih yang dibenerin. Betul. Makanya timnasnya dulu nih yang benar-benar disorot orang. Dia pakai naturalisasi gitu. Meskipun secara apa ya, secara prinsip kalau gue ya, kalau mau naturalisasi ada dua hal sih. Apa tuh? Yang harus ada posisinya gitu. Yang pertama Presiden Republik Indonesia, yang kedua ya mungkin Presiden asosiasi juga gitu. Iya, makanya kan si Coach Justin kan cuman bilang kan yang satu-satunya orang yang bisa mengubah atau PSSI, merubah ya. Bukan PSSI, sepak bola Indonesia. Itu harus ada campur tangan presiden. Iya, meskipun secara prinsip kan nggak boleh oleh FIFA ya. Betul, karena nggak boleh ada intervensi dari pemerintah kan. FIFA-nya juga brengsek juga padahal. Gue gak berani komen deh. Gue gak berani ngomong. Kan jauh ini siapa yang kenal? Iya, siapa sekarang? Yang botak itu? Gianluigi. Iya, kenal juga enggak dia. Iya, dia nggak mungkin juga nonton podcast kita. Mungkin juga. Terus coba tiba dia komen gitu. Gianvano itu presiden FIFA, coba nonton nggak? Bukan bicara pajak kalau nonton. Presiden FIFA itu Sepp Blatter. Itu legend tuh. Legend itu. Itu legend itu. Dan memang kalau kata banyak pihak bahwa federasi itu, terutama FIFA, UEFA gitu, itu adalah federasi yang dalam tanda kutip tidak tersentuh kan. Betul. Makanya ketika federasi-federasi di beberapa negara kacau, ya tidak heran gitu ya. Meskipun harusnya ya kita berharap lah ya PSSI makin baik gitu ya. Dengan adanya sosok Erick Thohir gitu bisa memberikan jalan roadmap itu jalan peta jalan. Ya, peta jalan yang benar-benar bisa diteruskan oleh penerusnya gitu. Jangan sampai PSSI ini kayak Kementerian Pendidikan gitu. Tiap beda menteri beda kurikulum. Iya, betul. Itu kayak, sangat disayangkan sih. Iya, kayak kita kan ini Nurdin Halid kan. Habis Nurdin Halid kalau nggak salah Johar Arifin. Nurdin Halid itu kan udah ada dua kalau nggak salah. Salah satunya Kim Kurniawan kalau nggak salah yang dinaturalisasi. Kemudian zamannya siapa tadi, Johar Arifin. Itu banyak kalau nggak salah yang dinaturalisasi. Itu kan Van Bakering juga kalau nggak salah. Zamannya dia. Terus Johar habis Arifin. itu Edi Rahmayadi. Terus setelah Edi Rahmayadi ada lagi tuh si Iwan Bule kan si ini kan dapatnya si Maklok ya, salah satu yang lumayan oke lah. Iya, Iwan Bule kan Maklok kan sama Ezra Walian waktu itu kan. Ezra Walian yang ya kemana tuh orang ya? Ya namanya juga Wali. Oh iya benar. Dia menyebarkan menyebarkan hal-hal yang kalau Irfan Bahdim zaman siapa ya? Irfan Bahdim tuh zamannya apa dia bukan naturalisasi? Enggak. Naturalisasi dia? Naturalisasi sama kayak Kim. Oh, Irfan Bahdim. Sama kayak Kim kan, sama kayak Maklok. Cuman kan kalau Bahdim kan emang kental dari bapak ya. Keluarga Bahdim. Bahdimnya itu kan. Jadi ya udahlah. Mbah di dinding. Bahdim dong. Nah, tapi kan selalu ada ya yang kontra dengan naturalisasi itu. Betul. Misalnya banyak banget. Oke lah kita melaju sampai babak ketiga gitu atau Piala Asia langsung, tapi kan kita belum dapat piala nih gitu. Itu menurut lu gimana? Ya karena kan prosesnya nggak harus menuntut soal piala kan. Iya, tapi emang orang kita gitu sih ya. Iya itulah, itu maksud gua. Orang kita kayak punya anak nih. Kalau nggak ranking 1 kayaknya nggak bangga juga. Iya, atau nggak jadi PNS nggak bangga juga kan? Mereka harus jadi PNS. PNS kayak piala ya. Iya, jadi PNS harus piala kan? Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang jarang sih orang yang mau jadi PNS. Iya, yang penting kan lu bisa menjalankan apa yang lu. Jarang di tempat gue orang yang mau jadi PNS. Di sana di daerah Brebes sana. Enggak, di Bekasi. Di keluarga gue doang sih. Oke. Sisanya pengen semua. Kalau keluarga gua pengennya jadi tentara karena kan kakek lu pejuang dulu ya, tentara kan, pas pampres kan, jadinya mesti ada yang ngikutin. Dulu zaman siapa? Zamannya Bung Karno lah. Gua kalau main Birawa nggak?
Apa? Ikut cakar beruang? Ikut lah, dia ke tim-tim segala macam lah. Berarti dia yang ikut membantai jenderal atau dia yang melindungi jenderal? Gua nggak dikasih cerita, nggak di spoiler soal itu, nggak. Ini hati-hati nih, jangan-jangan. Tapi tenang, tap MPR-nya udah dicabut yang kemarin yang... Iya, tapi seenggaknya ketika ini di luar pembahasan bola ya, maksudnya ketika gua main ke rumah kakek gua, itu nggak pernah habis ceritanya soal cerita tentang beliau ya. Emang soal Bung Karno. Ya, betul. Terus di zaman itu susahnya kayak gimana, perjuangan untuk merebut Indonesia tuh kayak gimana. Wah. Iya, makanya mungkin orang-orang yang kayak kakek ente gitu yang pernah merebut secara langsung ya berjuang gitu. Melihat naturalisasi ini mungkin akan berbeda sih ya pandangannya sama dengan kita gitu. Pasti akan berbeda pasti. Karena beberapa temen yang dalam tanda kutip ya pemikirannya masih seperti itu pun mereka malu gua kata dia nonton Indonesia tapi iya. Tapi kalau gua sih secara pribadi kalau mau malu itu sejak tidak ada lagi nama-nama Suyoto, Casna, Sarno gitu di belakang iya di nama punggungnya pemain itu iya. Karena kan nama punggung pemain-pemain kita di Liga 1, di Liga 2, di Liga 3 itu udah barat semua. Kevin gitu, Malik, pokoknya kalau nggak barat Arab gitu kan. Agak-agak Timur Tengah gitu ya. Timur Tengah. Cuman ya benar juga sih itu kan kehilangan kita. Ada beberapa orang yang di Twitter gitu mungkin agak baby boomer gitu, dia bilang gila ya gue lihat dulu ada Tugio, Sutiono gitu kan, Fahri, Jajang Nurjaman gitu. Betul. Tiba-tiba gantinya Beckham, betul. Beckham pun Zola, betul. Tapi mukanya Jawa. Iya. Tapi biar lu ini make sure kalau pemain naturalisasi kita yang udah dinaturalisasi mainnya bagus apa enggak, lo nonton ke stadion deh. Ketika timnas main di stadion Indonesia atau dimanapun lo bisa ada peluang nonton timnas, itu akan terasa bedanya ketika kita nonton timnas di eranya Marcus Horizon. Oh itu sangat terasa sih. Betul. Jangankan mau ke stadion langsung ya. Gue kan ke stadion itu baru beberapa kali lah ya. Dan gue selalu milih tim yang pasti kalah. Iya, karena udah tahu. Karena gue nggak mau gitu nonton kecewa gitu. Dulu, zaman dulu itu kita lawan kayak Vietnam, kita kan Malaysia, Singapura itu udah deg-degan gitu. Iya. Maka sampai gue punya teori sendiri bahwa kalau gue nonton timnas kalah. Iya. Jadi gue nggak pernah nonton, nggak pernah berani. Kok hampir sama sih teorinya kalau. Gue nggak pernah berani tuh nonton gitu. Gue kayak ngintip Twitter aja gitu. Oh tiba-tiba kita menang gitu. Itu suatu keajaiban ya. Waktu itu suatu keajaiban. Cuman di era sekarang gue justru nunggu. Iya, kayak lawan Arab Saudi kemarin. Gue berani gitu nonton. Ya kalaupun kalah terhormat gitu lah ya. Gue baru kali ini nonton timnas ya di TV ya. Kalau di luar kandang kita kan nggak mungkin kita kejangkau kan. Pasti kan lewat layar TV kan. Baru kali ini bini gue protes. Karena lu tonton terus. Gue nonton dari babak pertama sampai babak kedua. Biasanya kan gue nonton babak kedua doang kan, kebangun, habis itu nonton babak kedua atau enggak babak pertama habis gue tidur kan. Ini enggak, gue full kata bini gue. Lu ngapain sih nonton timnas? Ya Allah, komennya ya Allah. Ya salam. Ya Allah, kamu nggak tidur besok kan masih. Iya, gue dulu gitu. Gue kalau ada timnas main gitu ya, gue lihat dulu nih kalau menang gitu, gue berani itu nonton. Iya. Kalaupun menangnya 1-0 dengan long ball gitu ya, pas dari belakang itu ke depan. Itu kayaknya jadi identitas kita ya. Iya. Long ball itu kayaknya Indonesia banget. Pokoknya kalau back nendang ke depan aja, nggak peduli tuh ada di kanan ada di kiri pemainnya, yang penting dikejar aja gitu. Kalau sekarang kan enggak kan. Makanya gue bilang kalaupun kalah terhormat karena permainannya benar build gitu, up-nya kesusun. Build up-nya dari bawah gitu kan, masih zaman Nadeo, masih zaman Hernando Ari gitu kan, dia tetap pegang gitu dari bawah terus nggak takut juga kan. Nggak takut juga duel 1 lawan 1, terus main apa tuh yang rondo ya. Yang rondonya juga tetap jalan gitu dengan segitiga atau dengan segi 4. Itu enak gitu lihatnya. Jadi kalaupun kalah, oh ya udah gitu. Iya, dan itu kelihatan ketika kita lawan Argentina, Bang Der. Ya, itu daya juangnya tinggi gitu kan. Itu
itu paten banget itu lawan Argentina ya. Itu Walaupun makanya- secara statistik itu udah pasti kalah di atas 5 Ya, waktu itu. betul. Iya kan? Tapi gue denger Messi juga nyesel itu. Iya ya, katanya Karena mau nggak pernah lawan Asnawi. rematch lagi ya. Iya. Garnacho juga katanya mau balik ke Indo, mau ketemu Mas Asnawi lagi. Iya, mau main kartu. Jadi gitu ya Mas Gilang ya. Kita Betul. sih setuju bahwa naturalisasi oke, tapi tidak berhenti di Iya, harus ada pengembangan berikutnya. harus ada pengembangan terutama Di usia dini. liga, Di usia pengembangan dini usia terutama. dini segala Iya. macamnya semua diperbaiki lah. Tidak hanya dengan naturalisasi. Iya. Sehingga semua peta jalan yang dibangun itu bisa tetap dilanjutkan oleh penerus-penerus Pak Erick Thohir selanjutnya. Betul. Gitu. Dan yang paling ingat adalah jangan selalu memprioritaskan piala. Betul. Karena kalau kita memprioritaskan, contoh kayak Maroko dah. Iya. Maroko mana pernah memprioritaskan Piala. piala dunia gitu, megang piala. Tapi kan dia orientasinya adalah gue pengen masuk piala dunia. Betul. Karena itu kan etalase untuk anak-anak kita Betul. bisa Dan di luar dugaan dia menjual masuk diri. semifinal kan. Betul. Itu yang harus kita, mindset itulah yang harus kita benar-benar ubah supaya di era kepemimpinan Pak Erick Iya, Thohir betul. ini benar-benar bisa merubah semua dan FIFA tuh makin confirm sama kita, Iya, makin jadi confidence. penonton juga jangan goblok-goblok lah. Kayak misalnya Asnawi kemarin ngebela apa timnya yang asal Yang Port. Thailand gitu. Iya, yang lawan FC, Persib. lawan Persib kemudian dimaki-maki karena Iya, lebih suka itu loh. membela asing. Goblok banget sih tuh penonton. ributnya Yang sama Dimas goblok-goblok Derajat nggak usah. lagi. Udah pokoknya jangan goblok-goblok lah.